Kami hari ini di awal hari pertama dari tahun 2026, kami bersyukur karena pertolongan-Mu lah kami boleh datang bersekutu bersama-sama menaikkan pujian penyembahan beribadah kepadamu Tuhan. Kami yang ada di tempat ini adalah umat yang mau bersyukur, memuji menyembah Dikau ya Allah. Karena kami tahu hanya Engkaulah Yesus, kekuatan kami, pertolongan kami. Engkaulah keselamatan kami yang mengantar kami hingga titik ini. Tuhan, kami rindu, kiranya kebenaran firman yang sebentar akan kami dengarkan, itu menjadi rema, menjadi pengajaran yang menuntun pemimpin setiap kami umat-Mu, untuk terus boleh hidup di dalam iman kami, dan menyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami rindu, Engkau berbicara tengah-tengah kami. Urapilah kami, Roh Kudus bekerjalah di antara kami, sehingga hati kami terbuka dan siap untuk diubahkan oleh kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Hari ini ya diambil sesuai dengan almanak dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saya memberi judul temanya Tahun Baru dengan Iman yang Nyata. Nah, saudara-saudara, suatu ketika ada seorang pria, dia pulang dini hari begitu ya. Dia lewat dari tempat yang biasa dilewati juga. Lalu ketika dia lewat, dia lihat ada seseorang yang sepertinya kesulitan begitu untuk masuk ke rumahnya gitu ya. Sampai-sampai dia harus memanjat pagar gitu. Wah, dia pikirkan, ini orang kasihan banget nih, pasti pulang kemalaman sama seperti saya. Lalu saudara, dia lihat, dia deketin, Pak, mau dibantu gitu ya. Lalu orang itu bilang, waduh, bisa Pak? Bisa nggak apa-apa, saya bantu ya. Lalu ditolongnya kan, naik ke atas. Lalu orang itu akhirnya bisalah ya lompat melewati pagar rumahnya itu. Lalu dia bilang, terima kasih ya Pak. Oh iya, sama-sama katanya. Dia pergi pulang. Saudara-saudara, keesokan harinya dia mendengar bahwa tetangganya, rumah yang tadi malam ya dia lewatin itu rupanya kemasukan maling, saudara. Jadi rupanya yang dia tolong itu adalah maling yang coba masuk ke rumahnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, tidak selalu kita menolong orang itu kemudian menjadi sebuah kebaikan, saudara. Ya, tidak selalu kita menolong orang itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, begitu ya. Ketika dia dalam kesulitan. Nah, dalam teks ini kita melihat ada mungkin kebingungan juga di dalam memahaminya, bahwa kita menganggap selama ini bahwa kita melakukan, setiap kali kita melakukan kebaikan kepada orang lain atau seseorang itu sama saja dengan kita melakukannya untuk Yesus, saudara. Saudara, pemikiran ini perlu kita coba untuk luruskan terkait dengan konteks ini. Sekali lagi saya katakan, konteksnya, kita mau lihat konteks dan teksnya ini, saudara. Apa yang dimaksud Yesus di dalam kisah ini, di dalam cerita ini, atau di dalam pernyataan Yesus tentang penghakiman terakhir ini. Saudara-saudara, ayat 40 menolong kita untuk memahami bagian ini dengan benar. Karena Yesus berkata begini, saudara. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, penekanannya adalah yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Saudara, intinya begini, Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan saudaranya ini. Siapa saudaranya ini? Pengikut-pengikutnya, mereka yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu ingin jelas lagi, ada contoh lain dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, dalam Kisah Rasul, saudara-saudara. Di sana disebutkan ketika satu orang yang namanya Saulus, saudara, dalam Kisah Rasul 9, Yesus menampakkan diri kepada salah seorang penganiaya Kristen paling ekstrim pada saat itu, namanya Saulus, saudara. Ketika Saulus dalam perjalanan menuju Tarsis untuk menganiaya dan menangkapi orang Kristen, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Lalu Yesus bilang apa, saudara-saudara? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Loh, Saulus bilang, kapan dia ketemu sama Yesus? Kapan dia tangkap Yesus dan kapan dia menganiaya Yesus?
Dari dalam hal ini, Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan para pengikut yang dianiaya dan ditangkapi oleh Saulus, saudara. Artinya Yesus mau bilang begini, kau tangkap mereka, itu sama dengan kau tangkap aku. Kau ganggu mereka, itu sama dengan kau ganggu aku. Kau aniaya mereka, kau sama juga dengan menganiaya aku. Sehingga saudara-saudara yang kasih Tuhan, identifikasi ini penting sekali, saudara. Sehingga dalam Matius pasal 25 ayat 40 ini kita melihat dengan jelas gambaran, saudara. Ya, siapa yang dimaksud Yesus dengan salah seorang saudaraku yang paling hina ini? Yaitu adalah sesama orang percaya, sesama orang yang sudah percaya dan terima Yesus. Saudara, tetapi begini, ada dua hal juga yang perlu kita waspadai di dalam memahami teks ini, saudara. Ketika Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang percaya, pengikutnya, bukan berarti kita mengabaikan orang-orang lain yang bukan Kristen, saudara. Tidak begitu. Tapi sekarang saya katakan ini khusus di teks ini, saudara. Kita memahaminya. Kenapa, saudara? Karena begini, Yesus sendiri pun dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, Bapak Ibu tahu kisah itu kan? Siapa saudaraku, katanya? Samaria adalah orang yang berbeda agamanya. Lalu kemudian, saudara, dalam Matius pasal 5, Yesus juga mengatakan begini, bahwa kita harus diminta untuk mengasihi siapa? Musuh kita. Bahkan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Sekali lagi, ini bukan, ya, khusus dalam teks ini. Ya, kita hindarkan kekeliruan bahwa oh kalau gitu kita hanya tolong orang-orang yang percaya saja. Bukan begitu. Tapi ini dalam teks ini dia sedang bicara mengarahkan kepada orang percaya, sesama kita orang percaya. Lalu kemudian, saudara, kita juga tidak memahami dengan keliru begini, bahwa penghakiman terakhir itu bicara tentang orang berbuat baik. Oh kalau begitu, bahwa supaya kita masuk surga maka kita harus berbuat baik. Itu juga pandangan yang keliru, saudara. Kenapa, Bapak Ibu? Karena pada saat orang yang disebutkan orang benar itu, Bapak Ibu, waktu mereka di dalam penghakiman terakhir itu, didapati kenyataan bahwa sebenarnya mereka nggak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Mereka kan nggak tahu. Yesus bilang kan, sini sama-sama orang-orang benar, kamu masuk bagian dalam kerajaan, ambil terimalah bagian dalam kerajaanku. Karena apa? Waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Waktu aku haus, kau kasih minum. Waktu aku di penjara, kau kunjungin aku, dan seterusnya. Perhatikan, saudara, orang-orang benar ini yang dibenarkan, mereka bilang begitu, bukan bilang begini, oh benar, pas itu Tuhan, karena waktu itu memang kami melakukan itu supaya kami masuk surga. Enggak, saudara. Apa yang mereka katakan? Loh, kenapa kami dibilang orang benar? Mereka kan tanya. Baru Yesus jelaskan, karena ketika kamu melakukan segala sesuatu untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kau melakukan untuk aku. Jadi clear, saudara, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini kita nggak sadari itu, saudara. Jadi perbuatan baik kita bukan supaya kita masuk surga. Jadi, saudara, ada dua hal yang kita harus pahami ya dalam teks ini. Apa yang dimasukkan oleh Yesus, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita memahami ini, saudara, jadi tindakan pelayanan kita ini, tindakan pelayanan orang-orang percaya di tengah-tengah dunia itu, memberi pakaian, memberi makanan, menyambut orang asing, mengunjungi orang sakit, itu bukan ditujukan supaya kita masuk surga, saudara. Kita melayani orang-orang, sesama orang Kristen, orang percaya yang Allah tempatkan di sekitar kita, bukan supaya kita masuk surga, bukan karena kita ini mau masuk surga, tetapi karena Allah sudah mengubah hati kita menjadi baru, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu tahu ya model ini ya, model sistem subak di Bali. Ya, ada orang Bali ya? Ada ya, di depan orang Bali. Saudara, sistem subak ini itu kental sekali dengan filosofi masyarakat Bali, saudara. Jadi dia bicara tentang keseimbangan itu ya. Saya melihat dia ada istilahnya trihita karana, gitu ya. Jadi ada harmoni hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan ciptaan pencipta, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Itu sistem subak itu. Makanya dia ketika terasering, salah satu dari aplikasi itu, filosofi itu, orang Bali ini kan banyak filosofinya ya, falsafah hidupnya gitu ya, yang terkait dengan keyakinan juga sebenarnya, dan dihidupi mereka di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam persawahan ini.
Kita melihat dia terlepas dari bagaimana iman meyakini mereka meyakini segala sesuatu yang mungkin berbeda dengan kita. Tetapi ada relate-nya, saudara. Apa yang mereka yakini itu yang mereka hidupi sehari-hari. Termasuk salah satunya itu sistem pertanian subak ini, saudara. Mereka buat terasering, saudara, yang sawah berundak-undak. Selain memang itu untuk menjaga alam supaya tidak longsor begitu ya, tetapi juga tentang pembagian yang adil, saudara. Jadi saudara-saudara, itu tapak sawah yang paling atas itu terbuka, ada aliran yang terbuka yang turun ke bawah, demikian seterusnya sampai ke bawah, dan itu semua mereka bagi dengan rata. Ada kelompok-kelompok tani yang mengatur itu, saudara. Saudara bayangkan, saudara, kalau ada sawah yang di atas yang tidak membuka jalur air untuk yang di bawah, maka sawah itu akan tergenang dan bahkan padinya akan mati, saudara. Saudara kasih Tuhan, air yang tidak mengalir itu, air yang tidak lagi mengalirkan airnya untuk kepada yang lain itu bahkan menimbulkan penyakit, mematikan bagi tanaman itu sendiri. Saudara, Bapak Ibu pernah tahu air yang nggak kemana-mana lagi tergenang, itu biasanya menimbulkan penyakit ya. Ya, kalau di rumah kita air yang tergenang itu ada di ember, itu suka diarahkan untuk dibuang. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti DBD, penyakit-penyakit lain. Lalu kemudian Bapak Ibu, kalau kita biarkan air itu tidak mengalir, saudara, maka akan timbul bau busuk, saudara. Saudara tahu laut mati? Itu laut yang sudah begitu saja, nggak dikubur-kubur sampai sekarang lautnya, udah mati dia. Tapi bau busuk, saudara. Ya, orang yang pernah ke sana itu akan mencium aroma yang kurang baik, kurang enak. Karena apa? Kadar garamnya sangat tinggi sekali. Saudara, dengan kata lain begini, bahwa ketika dia tidak lagi mengalirkan kehidupannya, airnya, maka dia akan menjadi sumber masalah, problem. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Ketika kita tidak mau berbagi berkat dengan orang lain, maka iman kita itu adalah iman yang mati, saudara. Saudara, tidak kebetulan Almanak GMI di awal tahun ini memberikan penekanan pada perihal tugas khusus kita atau tanggung jawab sosial kita kepada sesama orang percaya, saudara. Ketika kita melihat dan menyadari ada begitu banyak saudara-saudara kita sekarang yang mengalami penderitaan, saudara. Mungkin kita sampai batasan kepada kasihannya mereka. Saudara-saudara, Alkitab mengingatkan kita bahwa di akhir dari kehidupan kita ini ada penghakiman yang akan dilakukan kepada kita, dan itu clear, saudara. Tidak terpisah, tidak bisa dibohongi antara kambing dan domba, saudara. Bapak Ibu mungkin lihat secara kasat mata saja bisa ketahuan domba dan kambing, saudara. Dari mana? Dari bulunya. Saudara, orang benar dan orang nggak benar itu nggak bisa ketipu, saudara. Yaitu dari apa? Dari kehidupannya. Iman kita bisa mengatakan bahwa oh, aku percaya kepada Yesus, aku hidupku sudah ditebus dan terima Yesus. Tetapi bagaimana buktinya, saudara? Nah, saudara, melalui perikop yang kita baca hari ini kita mau merenungkan ada beberapa bagian tentang spiritual kita, tentang keimanan kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya dan terima Yesus dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, saudara, spiritual kita adalah spiritual yang berdampak dan nyata kepada sesama. Saudara-saudara, dalam ayat 34 sampai 36, kepada orang yang di sebelah kanannya, raja tersebut mengapresiasi mereka. Kenapa mereka diapresiasi? Karena mereka mau peduli dan mereka mau memberikan pertolongan dan bantuan kepada sesama pengikut Kristus yang membutuhkan. Itu yang disebutkan Yesus tadi. Yaitu sesungguhnya ketika engkau melakukan dari sesuatu kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kau melakukan untuk aku. Jadi saudara, mereka diapresiasi oleh raja itu. Mereka adalah orang yang diberkati. Saudara, kenapa orang-orang Kristen saat ini sudah kehilangan gregetnya? Kenapa orang-orang Kristen saat ini sudah kehilangan dampaknya? Mereka ada tetapi tidak berpengaruh apa-apa. Mereka mungkin ada di tengah-tengah lingkungan, mungkin jumlahnya nggak banyak, hanya beberapa orang, tapi tak mempengaruhi apapun tentang lingkungan itu. Mereka mungkin duduk di kursi-kursi pemerintahan, mereka ada yang menjadi kepala-kepala bagian, kepala dinas, mereka ada yang menjadi anggota-anggota DPRD,
tetapi tidak mempengaruhi apapun, saudara, dari kehidupan tatanan masyarakat pada saat itu. Kenapa, Bapak Ibu? Karena orang Kristen kehilangan cintanya mula-mula, kasihnya kepada Allah. Saudara-saudara, bahkan saudara-saudara, di satu lingkungan saya pernah tahu lah ya, ada jemaat kami juga. Waktu saya kunjungan gitu ke rumahnya ya. Jadi waktu mau parkir mobil, dia bilang gini, jangan di situ, jangan. Itu tetangganya di depan rumahnya. Jangan, maju sedikit, bagus, maju. Ada batasnya. Ini rumahnya pelan dempet loh. Ada batas pot bunga. Saya pikir, nggak boleh lewat dikit, nggak boleh. Sini. Rupanya punya cerita Bapak Ibu. Ya, mereka rupanya pernah ribut besar gara-gara parkiran depan rumah. Ya, satu ketika saudara, ya mereka berbalas-balas begitu. Jadi ketika ada acara ulang tahun atau perayaan di rumahnya tetangganya itu, ya, dia bilang, wah, mereka parkir sampai nutupin rumah saya, mobil saya nggak bisa keluar. Saya marah-marah sama dia. Lalu ketika dia bikin acara, ya, jemaat kita ini bikin acara di rumahnya, lalu tetangganya itu karena dia tersinggung, dia marah, dia di depan rumahnya itu dibikin potnya gede-gede supaya nggak boleh parkir. Saya pikir begini, wah, bagaimana cara memberitakan Injil Kristus kalau dengan tetangga kita sendiri kita sudah putus hubungan? Itu satu, saudara. Ada lagi, saudara, dia berantem, saudara, kiri kanan dia berantem, tetangganya ada. Lalu rupanya Bapak Ibu tahu tetangganya itu adalah majelis gereja. Bapak ini siapa? Majelis juga. Sama-sama majelis gereja bertetangga, tetapi ribut. Tetangga semua melihat mereka ini orang gereja, tapi mereka ini sikapnya tidak menunjukkan kasih Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, dampak kita tidak memiliki dampak apapun, saudara, tidak berarti apa-apa. Saudara, dalam Yohanes pasal 15 ayat 12, Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Begitu juga dalam kitab 1 Yohanes 4 itu penuh dengan kata-kata cinta, kasih, saudara-saudara. Dan dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 10 tertulis begini, barang siapa berkata bahwa dia berada dalam terang tetapi dia membenci saudaranya, dia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, dia tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara, luar biasa kalau bicara tentang kasih di gereja. Luar biasa kalau bicara tentang kasih di dalam ajaran Kristen. Identitas orang Kristen itu, bahkan kata Yesus, adalah ketika kita saling mengasihi. Saudara-saudara, kenapa kita kehilangan greget kita, saudara-saudara? Karena kasih itu kita pilih-pilih, saudara. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, kemarahan tetaplah kemarahan. Kalau orang Batak bilang, pajumpang di tanah narara, ketemu di kuburan, sampai mati nggak kuampuni kamu, sampai mati aku nggak bisa melupakan apa yang kau lakukan terhadap keluargaku. Dendam kesumat. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada di sini ya. Di sana ada. Saudara-saudara, sampai bertahun-tahun berganti, kita tetap mengeraskan hati, tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi dengan tulus, tidak mau berbagi. Keluarga katanya, tetapi hidup tanpa berkomunikasi. Saudara, menyedihkan sekali sebenarnya, prihatin sekali. Saudara-saudara, dunia ini membutuhkan kepedulian dan perbuatan baik kita sebagai wujud iman yang nyata. Iman kita nggak hanya teori, tetapi ini membutuhkan tindakan nyata. Masih banyak sesama kita yang membutuhkan uluran tangan. Masih banyak saudara-saudara kita yang juga membutuhkan perhatian. Mungkin mereka membutuhkan makanan, pakaian, atau lain-lain, saudara.
Tapi ini bukan hanya bersifat materi, juga bersifat bagaimana kita memberikan keramah tamahan kepada mereka, bagaimana kita bisa memberikan senyum hangat kepada mereka, bagaimana kita bisa menyatakan cinta kasih kita kepada mereka. Waduh, janganlah pula pagi-pagi hari tahun baru kemudian kita berpikir, dia tuh nggak pernah ngucapin selamat tahun baru sama aku duluan, mesti aku aja. Nggak mau, aku nggak akan ngucapin selamat tahun baru sama dia. Biar dia, tunggu dia yang ngucapin selamat tahun baru sama aku. Dia belum tahu siapa aku. Bagaimana dia tahu? Saudara-saudara, kita di dalam tindakan kasih kita, sebenarnya kita menolong diri kita sendiri untuk tetap terjaga hati kita. Saudara, ada satu kisah saudara-saudara dari seseorang di New England ya, di luar negeri, seseorang pejalan kaki begitu ya, di musim dingin ya, di tengah badai, dia rupanya dalam perjalanan tiba-tiba terjadi badai, jadi badai salju. Dia berjalan, dia sudah lemah sekali saudara-saudara, dia sudah nyaris putus asa, tubuhnya udah lemah begitu ya, dia udah berjalan tertati-tati, tiba-tiba dia tersandung sebuah seonggok terandung songgok, sepertinya daging gitu ya, rupanya kaki saudara. Ada orang yang juga rupanya sedang terkapar lemas di situ. Lalu dia lihat saudara, wah bagaimana ini, aku aja udah lemah badanku, bagaimana aku bisa menolong orang ini? Tapi dia kemudian dia katakan, wah aku harus mengangkat, kasihan orang ini, mungkin dia sudah ditunggu oleh keluarganya juga di rumah. Lalu dia berkatakan, bro tahan ya bro, sabar ya, semangat ya, aku akan menggendong kamu. Dia mengangkat orang itu saudara, berat memang, tapi dia katakan, waduh Tuhan tolonglah aku, berikan aku kekuatan. Dia angkat, dia panggul saudara-saudara, sambil dia melaut terkata-kati. Saudara-saudara, rupanya begini saudara, waktu dia memanggul itu, waktu dia melangkah itu saudara, adrenalin tubuhnya itu meningkat saudara, jantungnya berdegup lebih kencang dan memompa darahnya sehingga tubuhnya lebih hangat saudara, dan itu menolong dia untuk tetap bertahan di tengah dinginnya badai sana tuh. Dia sambil dia mengangkat, dia sambil terus dia berjuang, sabar bro, tenang bro katanya, dia bawa terus sampai dia lihat ada rumah di depan saudara, rumah kecil. Dia ketok pintunya dan seketika orang yang membuka pintu dia langsung ambruk terjatuh. Saudara, ada sepasang suami istri yang menolong mereka masuk dan diberikan teh hangat dan diberikan kehangatan di perapian. Ketika mereka sama-sama sadar, yang orang yang ditolong itu bilang begini, terima kasih pak, kau sudah sangat menolongku. Tapi orang ini bilang apa? Enggak bro, waktu aku menolong kamu tadi, sebenarnya aku juga sedang menolong diriku sendiri. Aku dikuatkan, aku dibangkitkan, darahku terpacu lagi. Saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali ketika kita mungkin sedang dalam kelemahan, keletihan, keputusasaan, mungkin kita merasa bahwa hidup kita nggak berarti dan berguna. Tapi Tuhan izinkan kita untuk diberi kesempatan menolong orang lain yang lebih susah dari kita. Di saat itulah ada kebangkitan, ada kebangunan dalam diri kita. Alih-alih kita terus melihat kelemahan kita, kita berusaha untuk menolong orang, membangkitkan mereka yang juga lebih lemah dari kita. Itu akan menolong kita, membantu kita menjadi lebih kuat. Saudara-saudara, yang kedua Bapak Ibu, yang perlu menjadi perenungan kita, menjadi saluran berkat itu bagi orang lain merupakan wujud iman yang nyata. Saudara, dalam ayat 34, raja tersebut menyebut orang-orang yang ada di sebelah kanannya, domba-domba itu dengan sebutan apa? Kamu yang diberkati oleh Bapakku. Saudara-saudara, luar biasa ya. Kamu yang diberkati oleh Bapakku. Yang di sebelah kanan, bukan kanan ini ya, terus gini, enggak. Bukan berarti yang sebelah kiri ini orang yang berbeda. Lalu yang sebelah kiri dibilang apa sama Yesus perumpamaan itu? Ayat 41 bilang apa? Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Saudara-saudara, satu kata istilah dalam Alkitab yang paling mengerikan adalah orang-orang terkutuk, blasphemy. Wow, Bapak Ibu mungkin kalau dibilang orang, terkutuklah kamu, enak gak? Gak enak. Wah, diberkatilah kamu, enak gak dengarnya? Enak. Yang ngomong ini adalah raja. Diberkatilah kamu, terkutuklah kamu. Saudara-saudara,
apa indikatornya orang-orang yang diberkati dan terkutuk tadi? Ternyata gini saudara, kita melihat yang diberkati adalah orang-orang yang mau memberi sebagian dari miliknya, orang-orang yang mau memberikan waktunya, mengunjungi orang di penjara dan seterusnya, orang yang memberikan pakaiannya kepada orang yang telanjang, memberikan makanan kepada yang lapar, memberikan minuman kepada yang haus, mereka yang memberikan perhatian kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Itu adalah orang yang diberkati. Saudara, gak dibilang orang yang diberkati adalah orang yang kaya raya, yang punya perusahaan 5, yang punya mobil 4, yang punya rumah 10, enggak. Tapi mereka yang peduli, mereka yang mau memberikan hartanya, waktunya, pikirannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebaliknya orang yang terkutuk adalah orang-orang yang gak peduli lagi dengan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara, orang-orang tipe terakhir ini seringkali suka merasa bahwa diri mereka lah yang paling susah, sehingga tidak dimungkinkan bagi mereka untuk menolong orang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ada satu kisah Nabi Elia dengan seorang janda di Sarfat. Saudara Bapak Ibu, waktu Elia dapat perintah pergilah ke Sarfat, kau ketemu janda di sana, kata Tuhan. Lalu Elia pergi. Apa yang diminta Elia? Sepotong roti kecil saja. Lalu dia ngomong sama janda itu, Bu, bikinin, kira-kira ini bahasa saya, Bu, bikininlah aku roti, bukan kopi ya, roti bundar. Lalu janda itu bilang apa? Padaku hanya ada segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kalau ku buat roti untukmu, setelah itu kami makan dan kami mati. Miskin nggak? Sangat miskin, Bapak Ibu. Tapi janda itu ya, sampai saat ini janda itu dikenal orang. Dia orang miskin, miskin. Tapi sampai hari ini itu menjadi referensi orang yang murah hati, orang yang nggak pernah melihat kekurangannya sebagai sebuah penghalang untuk dia jadi berkat bagi Nabi. Saudara, dia dengan ketaatannya dia bikin. Kenapa? Karena dia percaya dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Elia bilang apa? Bikinlah aja roti untukku. Lihatlah, tempayanmu itu nggak akan pernah kurang tepung di dalamnya. Buli-bulimu itu akan tidak pernah kekurangan minyaknya. Saudara Bapak Ibu, saya mau tanya, waktu dia bikin itu sudah melimpah belum tempayan buli-buli minyak dalam buli-bulinya? Tempayannya sudah berisi tepung? Belum. Apa yang dilakukannya adalah ketaatan imannya, Bapak Ibu. Dia memberi dengan ketaatan imannya. Dia meyakini bahwa Tuhan, ketika aku taat, mati pun jadi nggak apa-apa, tapi aku percaya dan aku melakukan sesuatu yang terbaik untuk hambamu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita merasa bahwa kita ini berkekurangan. Wah, aku susah sekali hidupku, aku nggak bisa memberi, sehingga menghalangi kita untuk menjadi bagian memberkati orang lain. Dan itu adalah wujud iman kita yang nyata kepada Tuhan. Saudara, terkadang juga kita seringkali kita punya, tetapi kita seringkali juga menginginkan milik orang lain. Saudara, ada satu cerita di bandara, ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Ada satu cerita, ada seorang perempuan di bandara, dia mau terbang ke luar kota, lalu dia beli tiket, check in, lalu ketika dia menunggu jadwal penerbangannya, dia duduk dan dia lapar nih, jadi dia beli roti, saudara. Dia beli roti, lalu dia duduk, ngambil tempat duduk di sebuah kafe begitu ya, sambil nunggu. Ketika dia duduk, dia sambil baca, dia dengar ada suara kresek-kresek di samping tempat dia duduk itu. Lalu dia intip sedikit, dia lihat ada seorang pria setengah baya lagi buka roti, tempat roti, dan mengambil roti dan dia makan. Dia pikir dalam hati begini, ini orang benar-benar nggak tahu diri ya. Roti gua diembat juga, dia pikir kan. Lalu dia diam aja, dia liatin mukanya, oh dia diam. Pria itu senyum aja. Lalu sudah habis potongan pertama, pria itu buka lagi. Perempuan ini dengar lagi suara gemeresek lagi. Wih, nggak tahu diri banget ini orang. Udah ngambil satu, ngambil lagi. Dia liatin laki-laki itu, pria itu senyum aja sama dia. Mau, dia bilang gitu kan? Kurang ajar, dia bilang.
Bukannya malu malah nawarin gua katanya kan. Lalu saudara, karena dia pikir nih, daripada ntar habis diembat sama laki-laki ini, dia ambil, dia makan saudara, cepat-cepat dia makan. Rupanya tiba-tiba ada panggilan saudara ya. Wah, udah habis nih, pas udah habis, dia buang sampah. Pria itu ngeliatin dia dengan heran saudara. Lalu ada panggilan, pesawat dia mau boarding. Wah, dia berdiri saudara. Pria itu juga berdiri, tapi berdiri antriannya agak beda. Ketika dia mengantri gitu, dia kan mau keluarin tiketnya saudara dari tasnya. Dia keluarin tiketnya Bapak Ibu. Lalu dia lihat dalam tasnya, ternyata ada satu kantong kue yang masih utuh saudara. Rupanya waktu tadi dia beli kue, itu kuenya langsung dia bungkus, dia masukin ke dalam tasnya. Lalu kue siapa yang di sebelah tadi dia pikir? Ternyata itu kue milik pria tadi saudara. Dia sudah mengkal, dia sudah marah sama orang ini, dia sudah makan lagi orang ini punya. Lalu dia lihat laki-laki itu, pria itu cuma bilang, dia malunya. Bapak Ibu, apa pesan moral dari cerita itu? Seringkali Bapak Ibu, kita nggak sadar, kita mengambil yang harusnya jadi hak orang lain. Bapak Ibu, di tengah berkat yang Bapak Ibu miliki saat ini, mungkin ada yang dapat THR, ada yang dapat berkat, ya kan, bonus. Lalu ketika Bapak Ibu wah, bingung dengan uang yang begitu banyak, lalu ada tetangga Bapak Ibu ketok, misi, Pak, bisa bantu nggak Pak? Anak saya lagi sakit, bisa pinjem 50.000 aja Pak. Oh, kebiasaan ini orang minjem mulu. Itu tetangga itu Kristen loh, ya, jemaatnya aja yang beda sama kita. Lalu kita bilang apa? Oh maaf Pak, lagi nggak ada, lagi banyak kebutuhan Natal nih. Saudara-saudara, kita tanpa sadar Tuhan titipkan sesuatu sama kita untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang lain pun adalah wujud iman yang nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tanda-tanda orang diberkati bukan dilihat dari seberapa banyak harta yang dia miliki, tetapi dilihat dari seberapa mau dia berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, tahun baru ini merupakan momen di mana kita kembali merenungkan dan mensyukuri anugerah Allah atas hidup kita. Banyak hal yang kita terus boleh hitung. Bapak Ibu, mungkin kalau bicara tahun baru saudara, kita nggak harus ganti sepatu dong, ya, nggak harus ganti baju baru ya. Tapi ada satu benda yang harus kita ganti di rumah kita. Apa itu? Apa itu? Kalender. Bapak Ibu, ada yang nggak ganti kalender? Bapak Ibu, sekalipun kalender kita 2025 isinya dilingkarin, beli mobil, beli sawah, beli kebun, panen melimpah, banyak lingkaran-lingkaran berkat. Saya mau tanya, Bapak Ibu mau tetap pakai kalender yang lama? Pasti harus ganti. Artinya apa Bapak Ibu? Kita mau supaya ada berkat-berkat yang baru lagi yang masuk dan kita nikmati sebagai anugerah Tuhan. Amin. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini kan masih kosong ini, belum terisi Bapak Ibu. Ya, kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita juga untuk tempat di mana Tuhan mau memberkati kita. Dan itu adalah sesuatu yang wajib kudu mesti kita miliki. Bapak Ibu, hati yang diperbaharui itu yaitu hati yang bukan lagi seperti hati yang dulu, hati yang hanya memikirkan diri sendiri, hati yang hanya peduli dengan kebutuhan diri sendiri. Bapak Ibu, kalau sampai hari ini pun sudah tahun 2026 di tanggal 1 Januari ini, kita masih berpikir, aduh Pak Pendeta, aku aja masih susah kok, usaha aku payah kali jalan, ekonomi kami masih sulit. Bapak Ibu, berarti kita masih di hati yang lama. Hati yang diperbaharuilah hati yang dipenuhi dengan kemurahan hati. Percaya bahwa penyertaan Tuhan sekalipun sulit terseok-seok. Mungkin ada tanggal-tanggal yang kita tandai saudara, baru bulan gajian, tengah bulan udah habis. Mungkin sudah kita kasih merah-merah, kuning-kuning warnanya macam-macam gitu ya. Jadwal bayar cicilan, jadwal bayar hutang dan seterusnya saudara. Tapi saya mau tanya, lewat nggak semua itu? Lewat. Kita ganti nggak kalender kita? Ganti.
Bukan hanya catatan keberhasilan, catatan kegagalan, kita semua tinggalkan dan kita perbarui dengan tanggal yang baru, ada berkat baru dan hati yang mau juga diperbarui. Saudara-saudara, milikilah hati yang baru itu. Hati yang nanti clear ketika di waktu Tuhan datang jadi hakim, kita ditempatkannya di tempat yang diberkati. Amin. Kita nggak mau kita kaya, tapi kita masuk kelas kambing. Kita nggak mau kita nanti sudah banyak harta kita kumpulkan, tapi rupanya posisi kita di kelas kambing. Saudara-saudara, apa yang disampaikan Yesus dalam Matius pasal 25 ini adalah sebuah keniscayaan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan itu pasti terjadi Bapak Ibu. Ini pasti terjadi. Dan ketika itu nanti datang, di manakah kita berada? Di kelas domba kah atau kelas kambing? Saudara-saudara, masuk dalam tahun 2026 ini, mari kita perbarui hati kita dan terus melangkah bertumbuh bersama dalam iman. Sembari kita tetap fokus kepada visi gereja kita. Apa visi gereja kita? Baik. Bapak Ibu jangan kecil hati, nggak apa-apa. Kemarin hamba Tuhan aja saya tanya nggak tahu dia. Saya mau tanya, siapa yang tahu visi GMI Getsemani? Ya? Visinya Bang. Siapa yang tahu? Saya kasih duit. Siapa yang tahu visi GMI Getsemani? Wah, dibuka-buka semua. Di warta yang ada, kayaknya di buku ini nggak ada. Ada juga. Menjadi komunitas murid yang mencerminkan kasih Kristus. Bapak Ibu, jadi komunitas murid itu berarti kita ini sama-sama jadi murid. Murid dan murid itu sama-sama belajar. Belajar bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan fokus pada nilai-nilai apa? PR3M apa saja? Peduli, rela berkorban, mengasihi, menguatkan, dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita sebagai komunitas GMI Getsemani adalah komunitas pemuritan. Ikutlah, di tahun depan kita akan masuk kepada pemuritan bertumbuh. Kalau yang kemarin sudah ikut berakar, siapkan dirimu untuk terus bertumbuh. Ada modul 2 yang sudah kita siapkan. Bapak Ibu, kita rindu setelah kita bertumbuh, gereja ini terus bertumbuh, sudah berakar kemarin, bertumbuh, dan pada akhirnya kita menghasilkan buah. Kita rindu kemuliaan Tuhan kita nyatakan, iman kita nyatakan di tengah-tengah dunia ini, dan gereja kita GMI Getsemani menjadi berkat di tengah-tengah kota Bengkulu. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena anugerah-Mu memberkati kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa dalam syafaat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua umat-Mu, khususnya jemaat di GMI Getsemani saat ini Tuhan, agar kami terus mengalami pertumbuhan iman. Kami rindu Tuhan Engkau menguatkan, menopang kami, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga terus terjadi ada pertumbuhan iman, bahkan pertumbuhan jiwa di tengah-tengah jemaat ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap majelis, bahkan juga pengurus seksi, aktivis gereja. Kami rindu Tuhan, apa yang kami kerjakan berkenan memuliakan nama-Mu. Perbaruilah hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami semua menyadari bahwa apa yang kami kerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memiliki nilai-nilai mau berkorban, mau melayani Tuhan, mau saling menguatkan, bahkan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kalau sampai hari ini jemaat ini Tuhan dalam pergumulan, mungkin ada di antara kami yang sakit hati atau menyakiti hati orang lain, kami mohon ampun di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, kami adalah umat yang sudah Engkau tebus. Keberdosaan kami membuat kami sesungguhnya nggak layak di hadapan-Mu, tetapi anugerah Allah tercurah memberkati kami, sehingga kami diberi kesempatan hari demi hari, bahkan melalui tahun demi tahun, bahkan sampai di awal tahun 2026 ini, bukan karena hebat kuat gagah kami, tetapi semua karena anugerah-Mu Bapa. Tolonglah kami Tuhan, agar di dalam refleksi di tahun 2025 yang sudah kami lakukan kemarin, ada hal-hal yang harus kami tinggalkan, sifat-sifat buruk kami, kekecewaan, luka lama, kepahitan kami, bahkan kegagalan-kegagalan kami di masa yang lalu. Kami mau tinggalkan semua Tuhan. Dan kami masuk pada hal baru yang akan Tuhan nyatakan kepada kami. Kami juga masuk pada hati yang diperbarui oleh Tuhan. Pulihkanlah kami Tuhan. Pulihkanlah keluarga lepas keluarga. Pulihkanlah gereja-Mu.
pulihkanlah Bengkulu, pulihkanlah negeri kami. Melalui pemulihan yang kami rasakan dan kami alami, kami boleh berbagi kepada sesama kami. Kami boleh peduli kepada sesama kami. Kami rindu Tuhan, dimanapun kami berada, kami jadi berkat bagi orang lain. Dan kami rindu Bapa pada akhirnya nanti, ketika Tuhan datang sebagai Raja dan Hakim yang adil, Engkau akan mengatakan kepada kami, masuklah hai hambaku yang setia, masuklah dalam perjamuan yang sudah disiapkan untuk kami yang setia. Tuhan, kami rindu, Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga untuk program pelayanan yang akan dikerjakan di sepanjang tahun ke depan. Kami berdoa untuk rencana renovasi gerejamu ini. Tuhan, kami terus bergumul, kami terus datang kepadamu. Berkatilah Tuhan prosesnya. Tolonglah kami Bapa. Kami percaya inilah rumahmu, rumah Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah sumber berkat. Ketika kami bersepakat, bersehati, sepikir untuk membangun bahkan merenovasi rumahmu ini, maka Engkau tak akan membiarkan kami sendiri. Engkau akan menyediakan apa yang kami perlukan. Karena inilah rumahmu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami rencanakan ini Engkau berkati. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia, pemimpin kami, presiden dan kabinetnya. Tuhan, jaga lindungi mereka. Berkati juga Bapak untuk pemimpin-pemimpin kami di Bengkulu ini, untuk gubernur, wali kota, dan juga para pemimpin-pemimpin di kabupaten dan kota Madia. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk di kursi-kursi pemerintahan, di lembaga-lembaga legislatif, bahkan juga judikatif. Tuhan, berkatilah mereka supaya melalui kehadiran mereka, ketika mereka menetapkan sebuah kebijakan atau melakukan sebuah tindakan, biarlah itu bersumber dan terinspirasi dari Engkau ya Allah. Mereka memiliki roh yang takut akan Dikau saja. Mereka menjauhkan diri dari segala praktek-praktek yang membuat Tuhan berduka, yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Bapak berkati untuk gerejamu tempat ini, agar terus kami sehati sepikir dalam menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu untuk menjangkau jiwa di selatan ya Tuhan. Berkatilah kami. Kerinduan kami ini bukanlah sebuah kesombongan untuk menaklukkan wilayah, tapi kerinduan untuk Injil Kristus diberitakan, bahkan murid-murid Kristus terus bertumbuh dalam iman. Tuhan, pakailah kami, layakkanlah kami untuk Kau pakai memberitakan Injil untuk di wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh pelayanan gereja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami. Amin.